Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel Hikam Mas. Channel ini membahas terkait dengan kasus kriminal atau kasus yang sedang viral yang terjadi di Indonesia, yang membuat kita tuh bereaksi akan kok bisa gitu ini terjadi, bagaimana ceritanya dan bagaimana kronologinya gitu ya. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk senantiasa untuk di subscribe, like, dan juga di komen ya, karena untuk membantu channel ini agar lebih berkembang kembali untuk rajin dalam mengupload video-video lainnya kayak gitu. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan kasus kriminal yang belakangan ini sedang viral di bulan Oktober gitu ya, sekitar ada sebulan yang lalu gitu, di awal Oktober gitu ya. Nah, ini terjadi yakni kepada kasus KDRT gitu ya, atau kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi oleh selebgram yang juga cukup terkenal gitu ya, yakni ada namanya itu Teh Alfira Firina gitu ya, Teh Alfira. Nah, Teh Alfira ini memiliki seorang suami yang juga sudah menikah gitu ya, sudah menikah. Lalu ya kita sebut inisialnya yakni Kang Doni Sumarjo gitu. Nah, Kang Doni Sumarjo itu ya awalnya memang masih terbilang masih normal gitu ya. Dalam pernikahan tidak terjadi apa-apa. Namun pada saat ketika ada seorang anak yang juga ya dilahirkan, lalu udah memiliki seorang anak gitu ya, itu terjadi sesuatu gitu. Nah, terjadi apa dan bagaimana sih kronologinya gitu ya teman-teman, nanti kita akan bahas berikutnya gitu. Nah, kita bahas terkait dengan profile dari selebgram ini gitu, atau seleb di Instagram. Siapa sih beliau gitu ya? Nah, beliau bernama Teh Alfira Filina yang memiliki seorang suami dan juga anak ya. Jadi bisa dikatakan ya duda dan juga janda, memiliki satu orang anak gitu, yang memiliki anak ya satu orang cowok dan juga satu orang cewek gitu. Nah, ini memiliki seorang anak yang kalau Teh Vira ini kita sebut namanya nih yakni adik Enzo gitu. Jadi adik Enzo nih anak dari Teh Vina, Teh Vira gitu ya. Lalu dari suaminya yakni kita sebut namanya ya adik Citra gitu. Nah, ya menikahlah mereka berdua gitu ya, di umur yang masih awal pernikahan, masih terbilang normal gitu ya. Lalu pada saat udah menginjak 2 tahun pernikahan, yang juga sudah ya layaknya sebagai seorang suami istri gitu ya, ya berhubungan badan, lalu alhamdulillah sampai dengan hamil dan memiliki satu orang anak gitu. Nah, ketika hal tersebutlah yang membuat konflik itu terjadi terjadi gitu ya. Apa yang terjadi gitu? Yakni dari ketika ada seorang anak yang juga sudah dilahirkan, yakni anak pertama yakni bernama adik Alis gitu ya. Adik Alis nih ya terbilang masih berusia sekitaran ya 2 tahunan gitu ya. 1 atau 2 tahunan gitu. Nah, ini anak pertama dari pasangan ini gitu. Lalu ya terjadilah di sana kecemburuan sosial. Maksudnya bukan kecemburuan sosial dari si Enzo-nya, tapi kecemburuan dari ya si suaminya ini atau Kang Doni, yang tidak menganggap bahwa ini tuh si Kang atau si adik Enzo ini merupakan anaknya sendiri gitu ya. Tapi anaknya siapa? Ya anaknya dari pernikahan yang sebelumnya, dari si Teh Vira ini gitu. Sampai
ada perkataan yang juga sangat menyakitkan bagi Teh Vira gitu. Perkataan apa gitu, kayak ya ya mohon maaf ya teman-teman, lo tuh bukan anak gue gitu, udah ya urus aja sendiri gitu. Jadi kayak perkataan yang dicaci maki, diancam, padahal itu masih terbilang anak-anak gitu, tapi kok setega itu ayahnya, ayah sambung bisa dikatakan ya, mengatakan hal seperti itu kepada ya istrinya sendiri gitu. Setega apa gitu ya melakukan hal seperti itu gitu. Oke, nah kecemburuan di sini maksudnya tuh ya mungkin karena ada rasa kasih sayang kepada si Teh Vira ini lebih banyak kepada anaknya sendiri yakni Enzo gitu ya, makanya mengakibatkan dia tuh kayak ya si suaminya gitu memiliki feeling kayak kok diperlakukan yang berbeda gitu ya. Bahkan ketika ada seorang anak pertama tadi yang bernama Alice ini itu mulai berubah dengan kasar, dengan ya ucapan yang tidak baik, kayak ya kayak mohon maaf ya teman-teman, anjing loh, terus juga ya semua nama hewan disebutkan gitu. Lo tuh miskin gak punya uang, sedangkan gue dari anak yang orang kaya memiliki banyak harta dan lain sebagainya itu diucapkan kepada si ya Teh Vira, padahal mas layaknya sebagai seorang suami istri ya tidak sepantasnya mengucapkan seperti itu nggak sih teman-teman. Jadi kayak wow, kok bisa gitu ya, dimana otak dan juga ucapan itu kok nggak bisa dijaga banget gitu ya, sampai dengan gitu ya mengarah kepada kekerasan gitu, sampai dengan di adik Enzo ini ya masuk ke UGD gitu. Nah bagaimana kok bisa sampai masuk ke UGD gitu ya Kam. Nah jadi sebenarnya pada kala itu gitu ya, di ya terbilang masih terbilang normal gitu ya. Maksudnya tuh ya diawali dengan si adik Enzo nya ini kira-kira tuh lagi ini apa namanya, lagi bermain gitu ya sama adiknya sendiri si Alice gitu, si adik Alice tadi. Nah lalu karena memang takutnya itu dimakan dari kayak apa ya namanya tuh, kayak styrofoam yang bulat-bulat yang kayak tahu kan teman-teman yang itu takutnya itu dimakan gitu. Nah itu bahkan ya itu takutnya dimakan itu sama si adik Alice, sampai si Enzo nih itu kayak marah takutnya dimakan gitu, dan sampai itu dimarahilah si Enzo kepada ya ininya ya ART-nya gitu, dimarahi karena ya jangan dimarahi dong ya si adiknya ini, si Alice tadi ya. Nah makanya dari sanalah ya disampaikan dari si ART ini kepada si Kang Doni ini gitu, makanya di sana sampai marah, lalu dimasukin ke dalam WC-nya dimatiin lampunya, terus juga ya ada kekerasan di sana, entah terjadi apa gitu ya, karena ya dalam masa-masanya tuh ketika melakukan hal yang seperti itu gitu ya, katanya tuh Teh Vira lagi ya ada kegiatan atau kesibukan lainnya dilakukan gitu, karena selebgram namanya ya, yang aktivitas juga di luar, ada kegiatan yang lain dilakukan, makanya itu terjadi. Bahkan ketika Teh Vira gitu ya mengetahui ada luka lebam, ada ya hal yang mencurigakan kepada anaknya, ditanya gitu kayak, nak ini luka lebam karena apa gitu, ditanya sama si Enzo nya jawab, oh enggak mah, ini tadi tuh cuman kepatok meja aja gitu, hanya menyampaikan hal seperti itu gitu. Jadi kayak wah, udah umur segitu kok bisa-bisanya menutupi hal yang seperti itu terjadi pada dirinya sendiri gitu ya. Nah lalu pada saat itu ya banyak mulai ada perlakuan-perlakuan yang tidak sepantasnya dilakukan gitu oleh si ya ini ya suaminya ini, yakni Kang Doni gitu. Bahkan gitu ya pernah suatu ketika gitu si
ya adik Enzo ini sampai dengan ya mohon maaf ya, kayak diancam, terus juga ya diperlakukan yang kurang baik sama suaminya, karena memang ya ya itu mungkin karena ada something yang juga kurang suka aja kepada si adik Enzo ini, kepada perlakuan dari si suaminya ini gitu. Jadi kayak udah, aku mah nggak suka sama dia, udah kamu urus aja lah suaminya, kamu urus aja lah anak ini gitu ya sama kamu gitu. Nah makanya di sana pun ya sebagai seorang suami istri harusnya baik-baik aja kan ya gitu. Nah lalu ketika itu ya sebenarnya dalam masa-masa pernikahan itu udah sekitaran sampai tahun ini gitu ya, itu udah 4 tahunan kayak memendam luka, memendam amarah, itu di agar orang-orang itu tidak tahu gitu ya, hanya pribadi aja. Bahkan ya Teh Vira ini menyampaikan gitu sampai dengan seluruh akses sosial media teman-temannya itu nggak diperbolehkan untuk ngasih tahu, maksudnya benar-benar dihapus, dan juga untuk benar-benar mengurus anaknya dari kedua orang ini gitu. Jadi ya dari si Kang Doni juga diurus, dari anaknya sendiri Enzo ini diurus, dan juga ada anak yang juga dari ya kedua orang ini juga diurus gitu. Jadi ada sekitar 4 orang gitu ya. Nah ketika tadi si Alis gitu ya yang umur 1 tahun, terus ada anaknya kembali atau adik dari Alis ini bernama tuh Alston gitu, yang juga ya lahir kembali di dunia gitu. Nah makanya di sana nggak diberi akses kayak untuk ya poya-poya lah, untuk kayak rumpi dengan teman-temannya atau yang lain sebagainya gitu ya. Sebenarnya ada plus minusnya ya teman-teman di sana tuh. Maksudnya tuh kayak benar-benar dalam negatifnya gitu ya, udah kayak dicuci otaknya gitu ya oleh si Kang Don ini untuk tidak melakukan hal seperti itu. Takutnya ketika melakukan hal seperti itu malah dikasih tahu ke temannya, atau malah ya saling cerita, bahkan sampai dengan dilaporin ke polisi gitu. Nah lalu plusnya adalah ya untuk benar-benar mengurus dari anaknya ini, dari ya pasangan suami istri ini gitu ya. Dari si Kang Doni ada anaknya, lalu dari Teh Firina ada anaknya, lalu dari anak ini juga kan ada 2 orang, jadi 4 orang diurus gitu. Jadi positifnya seperti itu gitu. Tapi sebenarnya ya itu malah jadi ya hal yang aneh gitu ya. Bahkan ketika Teh Fira ini punya sesuatu, barang, uang, penghasilan, itu bahkan sampai dengan diinikan sama sama si Kang Doni ini gitu ya. Bahkan sampai ya mohon maaf istilahnya itu dipelorotin gitu ya, uangnya sampai habis untuk entah keperluan apa gitu dilakukan pada uang tersebut gitu. Nah makanya dari sana nggak ini kan ya, jadi nggak tahan, akhirnya ceritalah di sosial media gitu. Dimulai dengan foto-foto yang dibagikan ke dalam Instagram, kayak di foto ada luka lebam tersebut, juga ada darah, ada bercak-bercak darah, terus juga ada hal-hal yang juga mencurigakan kayak telinganya tuh ada darah, terus juga sampai dengan tadi ketika masuk ke UGD juga itu ada fotonya yang ada di rumah sakit gitu. Nah itu diberikan ya footage foto untuk meminta keadilan bagi dirinya gitu, karena aku tuh udah sadar bahwa yang diperlakukan dari si suami itu udah sangat salah. Makanya aku ingin keluar dari lingkaran setan yang juga benar-benar mengancam diriku sendiri juga anak-anakku gitu. Jadi bahkan videonya ini sempat juga viral gitu ya. Nah viralan ini bukan video melakukan seperti itu ya, tapi ya ketika itu ini ya kayak meminta anak dari kedua orang ini yang tadi katanya anak dari ya berhubungan badan ini, itu sampai viral gitu untuk hak asuh kembali kepada si suami, si Kang Doni ini gitu. Nah lalu ketika itu ya nanti ya kita bahas terkait dengan
kejadian yang seperti itu ya gitu ya. Nah lalu ya karena udah gak tahan juga gitu ya, udah gak tahan karena sering dipukul lah, terus juga sering diancam dibunuh, bahkan diperlakukan hal yang kurang baik gitu ya. Sebenarnya benar-benar sangat takut gitu ya, benar-benar trauma. Apalagi si Enzo juga diperlakukan yang banyak dilakukan oleh si suaminya ini. Bahkan Tevira juga takut juga kepada si suaminya ini. Bahkan ketika ada nih mobil gitu ya, mobil yang juga lagi diparkir di rumahnya, karena memang kan ada istilahnya supir gitu ya. Itu ketika dibunyikan, si Enzo ini kayak menyampaikan gitu ya, kayak mih kan, karena dipanggil mami ya, mami dan juga papi. Mih, itu suara mobilnya si papi bukan ya? Lah, aduh takut, nanti aku diapain gitu ya, takutnya nanti aku dicakar lah, atau dipukul lah, atau ya omongan-omongan yang nggak baik lah, Mi. Aduh takut nih tuh. Jadi di sana pun benar-benar sampai masuk ke dalam otaknya si adik Enzo ini, sampai dengan trauma gitu ya. Dan juga ya sangat benar-benar benar-benar udah sampai segitunya gitu ya adik Enzo tuh, benar-benar takut, trauma. Bahkan ya seperti itu terjadi gitu ya. Bahkan sebenarnya nggak hanya adik Enzo aja yang dibilang seperti itu, bahkan katanya juga anak dari dua orang ini gitu ya, si Alice dan juga si Alston gitu ya, itu sampai juga diperlakukan yang kurang baik gitu ya, ya seperti itu gitu ya. Nah makanya di sana pun ya terjadi hal yang ramai sampai viral yang terjadi gitu ya. Nah makanya ketika itu ya memang udah, sekiranya memang udah gak baik, memutuskan dari Tevira ini, udahlah, mau apa sih dipertahankan dari rumah tangganya. Udahlah, karena memang udah ada KDRT, ada ancaman, ada kekerasan, ada penyampaian yang nama-nama hewan itu juga keluar pada anak dan juga ya Tevira, udah memutuskan untuk diceraikan saja gitu ya. Cerai akhirnya gitu. Dan ya pada saat persidangan itu ya terjadi persidangan yang juga akhirnya kayak ada hak asuh anak dua orang ini ke siapa, si Alice dan juga sama si ya Alston gitu ya. Karena Enzo tuh memang dari suami sebelumnya dari Tevira ini gitu, jadi nggak dimasalahkan gitu, karena anak dua ini yang jadi bermasalah gitu. Akhirnya kayak awalnya tuh memang jatuhnya itu kepada si ya suaminya ini gitu ya, pada suaminya ini. Lalu ketika itu ya dibawalah ke rumahnya dan juga akhirnya pisah dong, karena udah bercerai juga ya pada saat masa persidangan gitu ya, pisah. Akhirnya di sana pun ketika masa-masa persidangan dan perceraian di sini itu ya, karena Tevira sebagai manusia pasti ada rasa khawatir kan, karena adik dan juga kakaknya ini ya tadi ya, dua orang ini, si Alice dan juga Alston ini memang terbilang masih anak-anak dan juga ya khawatir gimana sih naluri seorang ibu yang juga ingin menjaga gitu. Makanya di sana pun ada video yang juga ketika tersebut tuh video memvideokan kondisi dari anaknya ini gitu, kayak melihat dari jauh gitu ya, divideokan ketika lagi mau berangkat sekolah, juga lagi pergi kemana, kok mencurigakan ya, kok ini bukan sama ayahnya ya, atau bukan sama si Kang Doninya ya, kok ini malah orang yang juga aku kok bingung gitu, kok nggak dikenal gitu ya. Nah lalu pada saat itu memang ya katanya menurut penuturan dari si Kang Doni memang ada kok, itu ada 3 orang kok, si bukan bodyguard, kayak asisten gitu ya, asisten buat jaga anak-anaknya gitu ya, lupa teman-teman. Nah lalu ada kok itu 3 orang tersebut gitu ya buat jaga anaknya. Tapi ternyata pada kenyataannya pada saat itu mencari
keberadaan dari si dua orang ini, Alice dan juga Alston, itu ya dari beberapa orang yang juga ya akhirnya cari tahu sendiri dong kemana nih anaknya, dan juga divideokan. Setelah itu tahu ternyata memang katanya itu sama salah seorang temannya yang juga ya peduli gitu ya kepada kedua orang ini, si Alice dan juga Alston gitu. Akhirnya di sana pun ya diminta dong, dan juga sebenarnya ya alhamdulillahnya dari temannya ini bukan yang berkelompokan gitu ya, kayak hanya rasa kayak ada rasa simpati untuk juga menjadikan ibu untuk diperlakukan yang baik kepada kedua orang ini gitu ya, karena ya si Kang Doninya ini udah nggak bertanggung jawab juga gitu ya. Dan juga bahkan yang bikin kita kaget adalah teman-teman ternyata dari si dua orang ini, Alice dan juga Alston, anaknya dari Kang Doni dan juga si Tevira, ternyata itu dirawat sama siapa? Bukan babysitter. Oh ya, tadi babysitter ya maksudnya. Bukan sama babysitter 3 orang tersebut gitu ya. Malah babysitternya itu udah mengundurkan diri dari pekerjaannya karena diperlakukan yang kurang baik juga sama si Kang Doni gitu ya. Nah, ternyata bukan sama babysitternya tapi sama tukang bangunan gitu ya. Sama tukang bangunan yang juga kayak, "Loh, hey, di mana otak kamu kok sama si toko bangunan yang juga itu bukan dari ininya sendiri gitu ya, bukan sama babysitter atau dianya sendiri untuk menjaga anaknya." Jadi gitu ya, benar feeling dari Vira gitu, feeling seorang ibu memang selalu tepat ketika ada hal-hal yang kurang baik kepada anaknya gitu ya. Ya nggak sih teman-teman, pasti seorang ibu yang juga teman-teman memiliki seorang ibu, dan juga yang mungkin yang video ini juga ada menjadi seorang ibu ya, ketika ada rasa yang kurang baik atau ada hal yang kurang serak itu pasti terjadi hal seperti itu. Jadi makanya di sanalah mencoba untuk diselidiki, dicurigai, dan juga dicari tahu, dan ternyata benar itu ya sama tukang bangunan. Karena dari anak ini kan ada yang perempuan gitu ya, ini menurut penuturan dari Tevira gitu ya, katanya tuh takutnya itu diapa-apain sama seorang tukang bangunan tersebut gitu ya, karena tukang bangunan kebanyakan cowok kan, takutnya kan ada alat-alat vital itu yang mohon maaf ya terjadi hal-hal yang seperti itu kepada anaknya sendiri gitu ya. Ya itu hanya ketakutan aja sih teman-teman, padahal alhamdulillah tidak terjadi apa-apa gitu ya. Ini hanya dititipkan saja kepada orang-orang itu untuk menjaga dengan baik gitu ya. Nah makanya di sana ya tadi terjadi hal yang meminta gitu untuk kayak mana ya anak gua gitu. Makanya di sana videonya sempat viral kan, mana anak gua, udah sini kembalikan gitu. Makanya sana sampai bawa-bawa polisi yang dimulai dari ya banyak aparat-aparat yang ada di sana, kayak mulai dari ya polisi lah, terus juga dari pihak-pihak yang berwajib lah dan lain sebagainya gitu ya di sana. Tapi sebenarnya ya anaknya itu memang diperlakukannya seperti itu, ya masa sih gitu ya, masa sih malah kembalikan lagi gitu ya kepada si Kang Doni ini yang juga memperlakukan yang seperti itu kepada si Vira ini gitu ya. Nah makanya ketika terjadi KDRT pun itu sampai dengan Vira ini udah nggak memiliki harta sama sekali gitu ya, udahlah kayaknya feelingku si Kang Doni itu melakukan hal-hal yang menghambur-hamburkan uang dengan cara mohon maaf ya kayak mabok lah, atau dengan hal-hal yang kurang baik, judi dan lain sebagainya gitu. Makanya benar-benar sampai habis 0 rupiah gitu, maka malah kan sampai diusir gitu dari si Vira ini gitu ya teman-teman. Oke, nah makanya dari sana dilapor ke polisi dan juga ya dijerat dengan pasal 44 undang-undang dari KDRT gitu ya, dengan ancaman ya sekitar maksimal sekitar 15 tahun penjara gitu ya dari kasus ini. Nah semoga teman-teman bisa mengambil banyak makna, banyak hikmah dari apa yang terjadi pada kasus ini, dan juga buat kita semua senantiasa untuk mendapatkan pasangan yang ya baik gitu ya kepada diri kita, kepada anak-anak kita, atau kepada keluarga
dan sekeliling kita yang ada di lingkungan ketika kita menikah dengan seseorang gitu ya. Dan harapannya buat anak adik Enzo dan juga kepada Teh Vira, semoga bisa pulih akan luka batin yang memang masih dirasakan oleh 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 Teh Vira dan juga adik Enzo gitu ya. Karena memang gak mudah untuk melewati masa-masa yang cukup sulit dilakukan gitu ya kepada dirinya dan juga anaknya ini, yakni adik Enzo dan juga beberapa dan anaknya yakni Alice dan juga Alston ini gitu. Harapannya buat teman-teman, buat kalian yang nonton video ini gitu ya, coba yuk, semarah-marahnya kita, sekecewanya apa kita kepada orang, coba dong tidak ada kekerasan gitu ya. Enggak, maksudnya kalau misalkan terjadi hal yang kurang sependapat, apa-apa deh diinikan aja, disampaikan secara empat mata, kayak di diskusi, duduk bareng gitu, ada apa ini terjadi gini. Kan kalau gitu kan enak ya dilihat ya. Tapi kalau misalkan dengan adanya kekerasan, dipukul sampai dengan diusir gitu dari Teh Vira ini, ya malah itu udah yang gak baik lagi hubungannya gitu ya. Udah kurang sehat namanya ya, kalau zaman sekarang udah gak sehat lagi, atau toksik lah ya bisa dikatakan gitu. Udah sangat-sangat toksik, makanya untuk dihindarkan, dihembas, diceraikan aja kalau yang seperti itu gitu ya teman-teman. Yuk coba ini buat reminder kembali kepada diriku sendiri dan juga bagi kita semua untuk senantiasa menjaga adik kita, anak kita, pasangan kita, dan sekiranya ini ada mencurigakan terjadi hal-hal lebam atau ada darah kepada anak kita atau sekeliling kita, harapannya bisa senantiasa untuk menjaga dan juga patut untuk dicurigai orang-orang di sekitarnya, dan juga untuk selalu diselidiki kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada orang di sekeliling kita. Oke, semoga teman-teman bisa mengambil banyak hikmah, banyak fakta yang telah disampaikan. Mohon maaf sekiranya ada kata yang kurang tepat atau ada yang salah. Semoga teman-teman dapat mengambil pelajaran pada kasus ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan juga di-komen. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman. See you next video.